Sebelumnya saya mau perkenalan dulu Pak sama teman-teman. Jadi saya Fania Dwi Cahyani. Saya Nadia Susno Putri Bakama. Saya Alvina. Ya. Saya Niki Asto. Oh ya. Mahasiswa semester 5. Iya, semester 5. Pak Andi ini asli Malang atau gimana? Asli Malang. Malangnya daerah mana Pak? Sekarang tinggal di Gadang. Oh, Gadang Gang 2. Jauh nggak Pak? Yo deket toh stasiun Kota Lama. Oh, iya, stasiun Kota Lama. Iya. Gadang Gang 2. Bapak udah bikin karakter kayak gini terus karikatur itu udah lama atau bagaimana Pak? Kalau belajarnya lama. Belajar lama. Dari tahun berapa Pak? Kalau tahunnya ya lama sekali loh Pak. Cuma kan mulai sketsa langsung itu saya mulai ngelukis. Ini kan semenjak pandemi itu. Pandemi itu kan nggak punya kerjaan. Iya. Nah, kasih terus lukis. Tapi sebelumnya itu apa udah punya kemauan buat melukis atau bagaimana? Ya, kalau senang lukis sih mulai kecil ya. Mulai kecil itu senang lukis. Kayaknya sebelumnya. Biasanya Bapak memajang karyanya itu cuma di kayu tangan atau ada beberapa tempat lain yang pernah Bapak tepati gitu? Anu sih banyak. Kalau di Gadang kan pakai studio lukisan memang. Kalau rumahnya aslinya Singosari. Kalau Gadang pakai studio. Biasanya juga ikut-ikut pameran situ. Pameran ini pernah sewa di Sarina, di Malang Plaza pas terbakar itu. Malang Plaza kan terbakar itu lukisannya habis, terus pindah ke Sarina. Banyak ini tempat sewa-sewa untuk galeri. Oke Pak. Di sini saya lihat pokoknya itu ya sketsa wajah, karikatur, sama sketsa. Mungkin ada hal lain. Mungkin ada bidang lain yang Bapak tekuni juga gitu selain karikatur Pak? Saya ini all round, semua tak pelajari, makanya butuh waktu lama. Bener. Semua dipelajari. Jadi sampai ke awalnya dia senang dari mulai kalau digital saya mulai dari Corel dulu. Corel sekarang ya kita ngikuti aja. Jadi mulai manual sampai digital bisa kuasa. Pernah punya pengalaman mematung Pak, bikin patung gitu? Atau cuma sekedar 2 Iya. dimensi? Kalau patung saya memang enggak. Kalau bisa, iya, tapi saya tidak. Jadi kalau ini, jadi untuk karikatur memang saya pernah dapat sertifikat dari Rumania. Rumania? Oh iya, tapi butuh waktu 3 tahun untuk dapatkan sertifikat itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun lupa. Ada kok di sini. Nah. Ini beberapa piagam penghargaan ini. Kalau yang karikatur ini termasuk sertifikat dari profesional Romania. Ini 3 tahun, 4 tahun sebenarnya. Jadi 2 tahun nggak pernah dapat, 1 tahun stay karena putus asa, terus 1 tahun kemudian dipanggil lagi di email, terus ini baru dapat. Karena internasional, jadi kita harus punya karakter sendiri untuk karikatur, nggak boleh sama, gitu loh. Jadi kalau internasional ngeri-ngeri karikaturnya.
loh. Nah, jadi nggak seperti di sini. Kalau di sini karikatur kan biasa umum ya, umum itu cuma kepalanya tok besar, badannya kecil gini. Kalau ini nggak masuk di sana, ditolak. Saya pernah lakukan itu, ditolak. Ini bukan karikatur karena wajahnya masih realis. Itu loh. Tuh, kalau ini sertifikat muri. Muri. Wow. Oh, muri. Apa ini Pak kategorinya, Pak? Kategorinya ini melukis wajah terbanyak. Dalam waktu 1 jam. Kalau yang lainnya sebenarnya kan macam-macam. Coba kita yang punya pesan itu aja, ini punya internasionalnya banyak. Bapak ke rumahnya itu datang ke sana nggak, Pak? Ya, kita enggak online. Nah, jadi kita harus nggak sekalian tuh enggak. Bapak pernah melukis apa ya? Bukan melukis sih, dapat komisi dari orang yang terkenal nggak? Kira-kira siapa? Ya banyak ya. Yang mungkin menurut Bapak terkesan banget gitu. Ini kok bisa pesen komisi saya gitu. Ya semua sama aja sih, nggak anu sih, nggak terlalu anu. Makanya selama orang pesan saya anggap sama ini. Nah, ini ya beberapa yang sudah pesan kan ini banyak itu. Itu lukis, Pak. Iya. Nah, kayak gini-gini loh. Ini pejabat kabupaten. Ini ada ya kayak gini-gini banyak sih ini loh. Ini. Ini ada jenderal polisi Kapol di Jakarta. Banyak sebenarnya, tapi ya nggak terlalu anu sih. Pokoknya mereka pesan saya kerjakan selesai, nggak terlalu. Ini di apa, Pak? Ini kanvas semua loh. Ini lukisan kanvas semua. Catnya apa? Catnya akrilik. Tuh, ini karya-karya kanvas. Ini kanvas semua. Untuk satu pesanan gitu berapa hari, mungkin berapa bulan, berapa hari? Enggak, paling ya 4 hari. Wow. Bener. 4 hari lah. Ya, kalau maksimal cuma akrilik kan cepet lah, cepet kering. Selain di Rumania ini tadi, Pak, itu pameran apa yang Bapak berkesan banget selain di Rumania tadi? Ada tidak? Enggak, itu toh yang paling susah. Tapi yang paling susah, makanya saya putus 2 tahun itu putus asa. Saya sampai wes pokoknya aku itu langsung tak pajang nang omah gitu. Karena susahnya setengah mati. Cuma itu toh yang lainnya ya biasa. Ya tetap semua punya kesan sendiri-sendiri. Cuma itu kan yang berkali-kali sampai ditolak itu kan. Terus pernah juga saya jadi ilustrator kumpulan puisi di buku kumpulan puisi di Kosovo sebagai ilustrator, dan karya saya dijadikan sampul. Itu ya lumayan, itu juga terkesan juga karena susah, karena kelasnya internasional dan saingannya banyak, dan awalnya tuh harus melalui tahapan-tahapan tes. Jadi kita bikin deskripsi puisi dengan bahasa mereka itu, karena bahasa puisi itu kan nggak sama, nggak bisa diterjemahkan. Nah, itu saya harus bisa menggambarkan sebagai ilustrasinya. Ya itu susahnya di situ. Ya alhamdulillah karena saya juga menulis puisi, jadi ya paham lah. Aman juga ya. Ya, saya juga pernah menulis puisi. Kalau di Indo gitu, Pak, ada nggak pameran yang berkesan gitu? Belum. Ya itu karena saya terus terang aja kenal untuk pelukis Malang itu sejak baru kok. Kenal Bu Feni itu baru pameran di Malang Plaza itu loh. Oh, Malang Plaza. Kebakar itu loh. Itu saya baru kenal sama pelukis Malang. Dan lebih sering ke itu. Interaksi saya lebih sering keluar. Gitu loh. Tapi di situ gitu loh. Jadi Mungkin ada orang yang komis dari luar gitu, Pak? ya ada dulu sering, terus sekarang enggak.
dulu semenjak itu ya, semenjak habis karya saya di Malang Plaza itu sudah nggak ada kontak lagi karena saya sudah habis. Malang itu sudah habis, memang lagi kobong semua. Akhirnya kan nggak hubungan lama. Terus ya banyak yang berhenti. Dulu sering luar negeri, daerah Eropa sana sering, terutama di Amerika. Kalau yang luar-luar deket-deket sini ya masih lah, di kayak Malaysia, Singapura masih ada. Bapak kan ini ya seniman sekaligus sama buka komisi ini, ada nggak kayak perjuangan atau apa namanya kayak menghambat dari bapak ini berkesenian, kan ini sekaligus sama jualan kan ya istilahnya gitu. Ada nggak pak kayak keluh kesah atau kesulitan gitu pak dalam bapak Seniman itu banyak kok ceritanya, Iya. Iya sih. terutama masalah ekonomi. Oh iya. Karena kalau kita nggak seniman, terutama kelemahannya di sini ini yang saya pelajari bertahun-tahun, itu tidak bisa memanage keuangan, manajemennya nggak bisa bagus. Karena sudah istilahnya kalau orang puasa lama nemu makanan seolah-olah dihabiskan semua. Nah, ya itu. Ya itu. Nah, kadang-kadang semacam dan itu seorang seniman itu rata-rata idealismenya tinggi. Iya. Gitu loh. Idealismenya tinggi. Dan itu bisa. Jadi kalau ini yang sering saya katakan ke teman-teman itu satu. Jadi kalau urusan perut, idealisme taruh. Gitu loh. Kalau kamu berkarya, silahkan idealisme. Jadi kalau saya itu ada yang produk yang lukisan yang dijual, ada lukisan yang saya gunakan pakai idealisme saya, karya idealis saya. Pisahkan ya pak. Gitu loh. Karya saya yang idealis itu sebenarnya kan kontemporer itu. Jadi tidak mesti saya jual, enggak. Bapak di sini kan bekerja kayak memasarkan secara langsung ya pak, kayak memamerkan sekaligus. Ada nggak mungkin bapak pakai situs-situs atau jual di online gitu pak untuk komisi ini? Ya iya. Ada ya. Platformnya pakai apa pak? Saya di sini ada TikTok, ada YouTube, ada IG, Facebook sama ya kita ngikuti aja. Tapi kita udah lama, dulu masih Facebook ya Facebook itu aja. Masih rame dulu. Sekarang anunya sudah banyak, jadi persaingannya juga kurang. Kalau range fee-nya itu berapa? Yang mana? Untuk sketsa wajah deh. Kalau sketsa langsung gini biasanya 50.000. Yang ukuran A3 100. Nanti kalau misalkan tambah wajah itu tambah 50. Kalau gini kan dihitung 2. Jadi 100. Kalau untuk peminatnya gitu pak, apa setiap hari ada yang nulis gitu atau? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada ya. Ya, kayak gini udah ada. Makanya kita harus ini, tidak semua seniman lukis mau kok. Seperti ini nggak mau, jarang. Makanya Semalang kan banyak seniman. Yang dikasih tangan mbak saya tak yang bukan. Oh iya. Nggak ada, teman nggak ada yang mau. Walaupun butuh 2 gitu loh. Walaupun butuh uang mereka. Karena gini, tidak semua pelukis itu bisa menggambar. Kalau tukang gambar pasti bisa melukis. Kalau zaman kuliah, zaman perhatikan. Coba orang yang biasa natural, lukisan pemandangan atau apa, coba suruh melukis wajah juga bisa. Karena nggak mau belajar. Iya. Cuma itu kita sebenarnya. Dan itu kadang-kadang ya biasanya tinggi. Jadi untuk kadang ya sebelah. Dulu saya sempat mau belajar buat karikatur kan pak. Iya. Kepalanya besar gitu kan pak. Tidak harus. Iya kan? Gimana cara?
karikatur, sampean kuliah toh, seni toh. Sekarang karikatur itu artinya apa? Kita harus tahu dulu dasarnya. Kalau kita ngomong karikatur, tahu dulu karikatur itu apa artinya. Artinya dulu aja lah. Itu baru kita ngerti harus tanggungan. Semacam melebih-lebihkan gambar yang asli gitu. Nah itu Iya. melebih-lebihkan karakter. Jadi karikatur dari karakter, melebihkan karakter. Jadi bukan badannya dikecilkan, kepalanya enggak. Jadi dari wajah itu aja karakter yang menonjol apa? Gitu loh. Jadi orang tuh walaupun dipenceng kayak apa itu kita sudah mengenali. Nah, itu maksudnya karikatur ya itu. Makanya kalau kita bersaing harus keluar negeri. Kita tahu. Kita buka nanti kadang-kadang di luar itu ngeri. Jadi cuma mata sama hidung aja orang udah kenal. Ini karakternya siapa? Gitu loh. Jadi itu ya Pak, atau gambar fitur yang menonjol dari muka. Iya, jadi yang namanya karikatur itu melebihkan istilahnya, melebih-lebihkan karakter seseorang. Jadi bukan kok terus kepalanya masih realis. Itu kalau di sana ya tolak, diguyu lah. Makanya saya lebih senang cenderung ke sana. Tapi pengetahuan semacam itu pun tidak semua orang bisa terima. Kadang orang kan orangnya mintanya gini, bukan karena kita tidak memberi pengetahuan pada mereka. Pada intinya gitu. Tapi kenyataannya toh yang pesen di kalkulator banyak itu. Karikatur rata-rata yang pesen itu pejabat, kira-kira. Orang penting itu banyak di sini, saya sering. Kemarin Pak Menteri, Pak Bison, Pak Wali, di sini banyak. Itu kalau orang penting atau petinggi gitu, kalau pesannya gimana Pak? Apa langsung ke Bapak atau pakai sosmed? Enggak, ya kita todong. Nah kalau kita nyari selaya gitu ya susah ketemu pejabat. Yes. Kecuali mereka, ya tapi ada juga yang pesen langsung ada. Langsung ada. Kalau pejabat-pejabat itu ya kita tembak aja, mereka besok mau ke sini ya ini kita harus peka. Kita buat cet. Nanti apa kalau sudah kena nanti ajudannya apa kita tempel lagi. Kita tembak lagi gitu. Ini Bapak buka dari jam berapa Pak? Oh iya habis maghrib Sampai? ya sampai bosan di sini. Iya. Kadang ya kalau ada temennya kadang-kadang pagi kita ngobrol-ngobrol jadi pas. Biasanya Bapak itu kalau sehari bisa ngerjain komis berapa? Sampai berapa Kalau lamanya? kalau liburan sih paling sampai 12 gitu. Pas yo kak sehari sih. Maghrib sampai jam 1 gitu. Kalau pas liburan sekolah biasa ini. Kan nggak tiap hari. Maghrib sampai jam 1, 12. Sampai jadi satu. Kadang-kadang kan gini, kan nggak mesti satu ini satu orang. Kadang gini ada 2 orang, ada 3 orang ya. Untuk latar belakang pendidikan Bapak gimana Pak? Apa Bapak dulu pernah sekolah seni atau Aja ngomong latar belakang pendidikan, nggak ijazah. barangkali Bapak itu? Wis. Yang penting tahunnya ini saya pengamen jalanan. Yes. Kak, saya mau lihat karya-karyanya Bapak dulu ya. Ini silakan. Izin ya Pak. Ya. Persisnya. Wow. Kok ini
orangnya minta fotonya aja. Ini orang Kalimantan ini. Nah ini tanya di foto, kirim aja. Kalau yang luar Jawa itu nggak mesti. Kalau melihat karya yang lain, buka Google aja, Andy Asto. Itu lengkap udah. Ini wawancara ini tadi ada semua di situ. Oh ini dari apa, pensil ya Pak? Iya, pensil. Itu pensil. Kalau yang berwarna ini Pak, Bapak kerjanya berapa jam Pak? Ya nggak lama karena ya warnanya nggak bisa langsung jadi. Karena harus warna satu wajah ini ya, kita butuh 5 warna untuk bisa jadikan warna. Nggak satu warna selesai. Layer begini. Bapak ada pernah itu nggak logo rasa ingin art block? Pernah nggak Pak? Apa itu? Art block tuh kayak tiba-tiba logo gambar. Ya. Kayak nggak ada. Ya biasa itu. Gini saya nggak ngelukis udah lama. Karena karya-karya saya itu jadinya setahun sekali. Oh gitu. Ya karya kontemporernya karya. Karena saya selalu ngambil tema karya saya untuk kontemporer itu temanya sosial politik. Sosial politik. Jadi setiap kejadian apa di masyarakat sekarang yang lagi ngetren itu saya jadikan ide untuk melukis. Seperti zamannya Angelina Sonda, mulai yang terakhir ini kemarin Pilpres. Sebelum Pilpres itu, jadi Pilpres ini apa yang terjadi, fenomena apa ya itu, jadi itu yang saya tangkap. Ini kayak gini contohnya. Ya, ini salah satunya, banyak sebenarnya tentang konflik SARA, konflik agama itu ada semua di karya-karya saya. Jadi kadang setahun sekali itu baru saya kadang-kadang ya hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Ya gini ya. Nah ini tema saya, ini tema surrealis kontemporer lah. Ini judulnya Rasa. Apa maknanya Pak? Rasa. Jadi rasa itu kan sesuatu. Jadi nggak ada bentuk, nggak ada apa, tapi rasa. Gitu. Nah, ini ada. Di sini akan dapat dari bibir, hidung, dan sebagainya. Jadi dari kita mencium bisa tahu rasanya. Jadi hal-hal yang bisa rasa di sini. Dan rasa itu tidak pernah bohong. Ini adalah ketulusan. Rasa cinta kan polos kan. Polos apa yang saya gambarkan ya seperti ini kan. Ya, semacam ini contoh semacam itu. Terus ada ini cerita tentang Angelina Sonda dulu. Ini judulnya Tumbal Sabdo Pandito Ratu. Tahun berapa ini Pak?
tahun lama. Tahu ceritanya Sunda? Politikus Demokrat dulu kan artis Putri Indonesia. Terus karena kasus korupsi dia di penjara kan gitu. Jadi ya ceritanya hampir-hampir sama dengan cerita Drupadi yang Drupadi dia ditumbalkan gitu. Drupadi dalam cerita Drupadi kan dia dipakai taruhan mainan dadu oleh Pandawa gitu loh. Sementara di sini banyak kesatria luar biasa tidak bisa menyelamatkan ini karena kalah dengan ucapan. Setelah itu kan Sabdo Pandita Ratu. Jadi ucapan seorang pemimpin nggak bisa ditarik ulang. Ngeri toh? Itu baris bahagia. Jadi secara detail itu ada ceritanya.